Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kajian ini, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan amalan saleh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, dan kita sedang membahas hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, hadis yang hendaknya kita pelajari dan renungkan. Hadis Al-Harith Al-Asy'ari, ketika Allah perintahkan Nabi Yahya untuk mengamalkan 5 perkara dan mengajak umat untuk mengamalkan hal tersebut, atau mengajak Bani Israel lebih tepatnya menjalankan 5 perkara itu. Dan perkara yang pertama adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan melakukan kesyirikan itu menunjukkan ketidakloyalitasan, dan diberikan analogi bahwa sebagaimana seseorang yang membeli hamba sahaya lalu dijelaskan di briefing, ini rumahku dan ini amalku, maka kerjakan amal-amal ini dan produktiflah dan berikan keuntungan padaku. Ternyata pada kenyataannya hamba saya ini bekerja untuk orang lain dan memberikan keuntungan untuk orang lain. Lalu dikatakan fa'ayyukum yarda an yakuna abduhu kadzalik. Siapa yang ridho kalau punya hamba saya seperti itu? Nggak ada yang ridho. Falillahil matsalul a'la, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kias aula. Kenapa ada orang memperlakukan Allah seperti itu? Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kita tubuh, Allah memberikan kita nyawa, Allah memberikan kita otak, Allah yang memberikan kita pikiran, Allah yang memberikan kita rasa, Allah yang memberikan kita panca indera, Allah yang memberikan kita tangan dan kaki, Allah yang memberikan kita jantung, Allah yang memberikan kita paru-paru, Allah yang memberikan kita darah, Allah yang membuat jantung kita berdetak. Semuanya pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kok bisa Anda beribadah kepada selain Allah? Kok Anda bisa mencintai selain Allah Subhanahu wa taala dengan cinta ibadah? Itu hal yang nggak bisa diterima. Dan kalau kita tidak ridho kita punya hamba saya seperti itu, masa kita ridho kita perlakukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Itu hal yang sangat nggak pantas. Makanya Allah berfirman tentang kesyirikan dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa, kezaliman yang paling parah. Kezaliman yang paling parah, hadirin. Lalu yang kedua, yang berikutnya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa innallaha amarakum bis-shalah. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menegakkan salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Kalau kalian sudah salat, maka jangan iltifat. Atau jika kalian salat, kalau kalian salat, jangan iltifat, jangan menoleh. Jangan menoleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit. Karena Allah Subhanahu wa taala fokus pada wajah hambanya ketika dia sedang sholat, selama hamba itu tidak menoleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, Allah perintahkan kepada Nabi Yahya dan Bani Israel, sholatlah dan jangan menoleh dalam sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menatap, memandangi wajah ke wajah hambanya ketika hamba itu sholat, selama hamba itu tidak menoleh. Ini adalah larangan menoleh secara khusus, dan larangan untuk kehilangan kehusyuan dalam sholat dan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Dan ini PR besar bagi kita. Bagaimana kita bukan hanya disuruh untuk, makanya lihat perintahnya, sholat dan jangan menoleh.
sholat dan jangan menoleh. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya diperintahkan untuk mengerjakan ibadah, tapi kita diperintahkan juga untuk khusyuk ketika beribadah. Sekali lagi, kita bukan hanya diperintahkan untuk ibadah, tapi kita juga diperintahkan untuk khusyuk ketika ibadah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun, dalam ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika salat khusyuk. Orang-orang yang salatnya khusyuk, bukan hanya salat. Allah nggak mengatakan alladzina yusallun, tapi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kalau salat khusyuk dalam salat. Apa yang mereka dapatkan? Ayat ke-10, ayat ke-11 coba kita lihat. Dalam surat yang sama, ayat ke-10 dan 11, ulaika humul warithun. Mereka lah ahli waris. Ahli waris apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ayat ke-10 dan 11 Allah berfirman, mereka lah ahli waris. Ahli waris apa? Harta? Bukan. Orang-orang yang mewariskan atau orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Dalam Al-Mu'minun ayat 2, kita kembali ke Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Al-Hasan Al-Basri, hadirin dan ibu sekalian, menjelaskan orang-orang yang khusyuk ketika sholat di dalam ayat ini adalah kana khusyu'uhum fi qulubihim. Khusyuan mereka ada dalam hati mereka. Faghaddu bidzalika absarahum. Maka mereka menundukkan mata-mata mereka dan fokus ke arah sujud. Lihat, berarti kan orang yang khusyuk itu tidak menoleh. Itu keterangan. Menoleh itu adalah simbol ketidakkhusyuan atau salah satu bentuk ketidakkhusyuan. Itu orang-orang yang hatinya khusyuk, matanya ditundukkan ke arah tempat sujud, dan khafadhu dzalikal janah, dan mereka tawadhu ketika sholat, merendah gitu terlihat. Nah, hadirin yang semoga Allah muliakan, Ibnul Qayyim memberikan catatan menarik dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Kata beliau, allaqallahu falahal musallin bil khusyuk fi salatihim. Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan kekhusyuan mereka. Jadi Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang sholat dengan kekhusyuan, sebagaimana Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang beriman dengan sholat yang khusyuk. Jadi ini keberuntungan dikaitkan dengan kekhusyuan, bukan hanya sebatas gue udah sholat kok gitu loh, dan sholatnya cepetnya minta ampun, nggak jelas. Artinya bukan cepat nggak cepat ya, ini nggak khusyuk. Orang kayak gitu nggak beruntung. Orang yang beruntung itu allaqallahu falahal musallin bil khusyuk fi salatihim. Allah mengaitkan keberuntungan orang-orang yang salat dengan kekhusyuan dalam salat mereka. Fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahlil falah. Lihat, ini menunjukkan barang siapa yang tidak khusyuk, dia bukan orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Kalau kita nggak khusyuk dalam salat kita, hidup kita nggak beruntung. Walau i'tadda lahu biha thawaba lakana minal muflihin. Jadi hadirin Allah muliakan, bayangkan orang yang nggak khusyuk dalam salatnya khususnya, itu nggak beruntung hadirin, nggak beruntung. Hidupnya itu berarti kan begitu ada masalah apes lah, atau bahasa orang kita sial dan seterusnya, artinya nggak beruntung. Itu tuh hadirin sekalian, itu perhatikan salat. Jadi kalau ingin beruntung, bukan pergi ke tempat-tempat kesyirikan atau ke pihak yang mengklaim hal yang gaib. Kalau mau beruntung, balik ke salat kita. Itu aja. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang yang salatnya khusyuk. Hadirin yang semoga Allah muliakan, Ibnul Qayyim juga mengatakan rahimahullah, salatun bila khusyuk wala hudur kabadanin mayyitin la ruha fi. Salatun bila khusyuk wala hudur, salat yang tidak ada khusyuan dan tidak menghadirkan hati, itu seperti badan yang mungkin terlihat atletis, tegap, tampan, cantik, tapi nggak ada ruhnya, mati gitu. Lalu lihat sebuah kalimat tanya Ibnu Qayyim yang sangat tajam, afala yastahil abdu an yuhdiya ila makhluqin mithlihi abdan mayyita. Apakah nggak malu seseorang
kalau ia menghadiahkan kepada manusia lainnya makhluk yang mati. Makhluk yang mati. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ini ketika, atau ulama menjelaskan ini itu ketika di masa di masa yang ada perbudakan dan hamba sahaya. Dan hamba sahaya itu kan salah satunya dijadikan hadiah dulu. Nah, kata ulama, emang nggak malu ya kasih teman Anda itu hamba saya yang udah mati, yang udah meninggal. Ya orang meninggal itu dikubur, kok dikasih orang? Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi emangnya Anda itu ketika sholat, Anda memberikan persembahan kepada Allah. Lalu yang Anda berikan itu diri Anda yang mati, sholat yang mati, sholat yang mati. Sholat Anda itu mati karena nggak ada kekhusyuan. Kalau mungkin contoh itu contoh masa lalu ya. Kalau contoh sekarang misalnya ada orang suka misalnya suka kuda gitu, kuda. Terus dia kasih, saya mau kasih teman saya yang pencinta kuda seekor kuda. Yang dikasih kuda mati. Emang ada gunanya kuda mati? Ya kalau begitu kenapa ada orang menyerahkan sholat yang mati dalam tanda kutip? Dan ini sangat disayangkan, hadirin Allah muliakan. Dan harus kita evaluasi diri. Masih ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Inna rajula la yashib fil Islam wa lam yukmilillahi rak'atan wahidah." Kata Umar bin Khattab, renungkan baik-baik. Sesungguhnya ada orang, dia hidup sudah lama, udah tua, udah beruban, dan dari dia balik, akil balik maksudnya, dari akil balik sampai dia setua ini, semua rambutnya udah penuh dengan uban. Setua ini, dia belum pernah sholat khusyuk walaupun 1 rakaat sekalipun. Dia nggak pernah sholat walaupun 1 rakaat sekalipun, nggak pernah sholat. Gila, kaifa ya Amirul Mukminin? Orang bertanya, gimana kok bisa? La yutimu ruku'ah wala sujudah. Dia nggak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia nggak khusyuk ketika rukuk, nggak khusyuk ketika sujud, nggak khusyuk ketika baca Al-Fatihah, nggak ada khusyuk. Puluhan tahun sholat nggak ada khusyuk. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan renungan kepada, atau memberikan pentadaburan kepada kita bahwa kita punya PR besar dalam masalah ini. Dan Nabi kita SAW bersabda tentang masalah ini dalam Sunan Abu Dawud. Nabi SAW mengatakan, wa inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu ila usyru salati. Dan sesungguhnya seseorang ketika beranjak dari sholatnya atau selesai sholat, dia mau beraktivitas, dia sudah selesai sholat, wa ma kutiba lahu ila usyru salati, dan dia tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10 dari sholatnya. Tus'uha, ada yang 1/9, thumunuha, ada yang 1/8, sumu'uha, ada yang 1/7, sudusuha, ada yang 1/6, khumusuha, ada yang 1/5, rubu'uha, ada yang 1/4, thuluthuha, ada yang 1/3, nisfuha atau nisfuha, ada yang setengah. Kenapa? Itulah kualitas kehusyuannya. Dia mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas kehusyuannya jika sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah. Jadi hadirin, ini bukan perkara mudah dan ini bukan perkara ringan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan itulah perintah kedua, sholat khusyuk. Dan ini perintah kepada para nabi dan umat mereka, dan ini juga perintah kepada kita. Semoga Allah memberikan taufik, dan semoga Allah menjaga khusyuan salat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.